tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,9. Berdasarkan dari berita tersebut, pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang serius, yang berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan masyarakat kita. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,82%. Tingginya tingkat pengangguran seringkali berhubungan erat dengan peningkatan angka kriminalitas. Ketika yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber penghasilan, tekanan ekonomi dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup. Kasus-kasus kriminal yang sering dikaitkan dengan pengangguran di Indonesia, seperti pencurian, perampokan, dan penipuan. Sebagai contoh, terdapat kasus curian motor di mana hasil penjualan motor digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah menganggur selama 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi pengangguran bukan hanya tentang memperbaiki ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keamanan dan stabilitas sosial. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kasus-kasus tadi menunjukkan hubungan langsung antara pengangguran dan peningkatan tindakan kriminal. Ketika individu tidak memiliki pekerjaan, mereka kehilangan sumber pendapatan yang stabil dan seringkali merasa putus asa. Tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga dapat memaksa mereka untuk mencari cara cepat dan ilegal untuk mendapatkan uang. Selain itu, kurangnya akses ke pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan membuat mereka tidak kompetitif di pasar kerja dan malah memperburuk situasi pengangguran. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pengangguran, namun ada beberapa langkah tambahan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang pertama, pemerintah perlu menyediakan informasi lapangan pekerjaan yang akurat dan transparan melalui berbagai media serta menjalin kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, pelatih kerja gratis harus diselenggarakan secara rutin dan terstruktur mulai dari bangku sekolah hingga tingkat universitas dengan kolaborasi dari lembaga pelatihan lokal. Dan yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan harus diawasi dengan ketat, termasuk memberikan akses pendidikan gratis dan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan. Dan yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi literasi, informasi berbasis inklusi sosial agar penduduk dapat mandiri dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan perhatian dan keseriusan dalam penerapan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menyeimbangkan jumlah lapangan pekerjaan dengan pencari kerja yang ada, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian ekonomi penduduk Indonesia. Kebijakan alternatif yang kami usulkan untuk mengatasi dua masalah ini yang saling berkaitan. Masyarakat individu juga bisa melakukan wirausaha untuk meminimalisir pengangguran. Berikut adalah upaya untuk mempermudah menjalankan dan wirausaha dengan baik. Di antaranya yaitu menggunakan sumber daya yang ada, mengoptimalkan penggunaan aset yang sudah dimiliki perusahaan sebelum melakukan investasi baru, misalnya memanfaatkan peralatan dan fasilitas yang sudah ada. Dan selanjutnya yaitu mengelola persediaan dengan baik, mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang efisien untuk menggunakan biaya, menyiapkan risiko kelebihan stok. Selanjutnya yaitu mengadopsi teknologi, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi. Ini bisa termasuk perangkat lunak, manajemen bisnis, sistem ERP, Enterprise Resource Planning, atau alat digital marketing seperti sosial media dan aplikasi lainnya. Selanjutnya saya akan memaparkan upaya agar pengangguran terhindar dari kriminalitas, yaitu meningkatkan akses pendidikan dari pelatihan, program pelatihan kerja, mengadakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pendidikan vokasional, meningkatkan akses dan pendidikan vokasional yang lebih praktis dan relevan dengan industri. Selanjutnya, penyediaan lapangan kerja, proyek padat karya. Pemerintah dapat menginisiasi proyek padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Insentif untuk usaha kecil dan
menengah. Selanjutnya, pengembangan ekonomi lokal. Dukungan untuk usaha mikro, memberikan akses modal dan pendampingan bagi usaha mikro agar mereka dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Kita sudah mencari tahu mengenai faktor-faktor pengangguran melalui Google Form. Dari informasi sebelumnya tentang mengembangkan kebijakan publik yang masih sulit untuk mencari pekerjaan, kami sudah survei dari Google Form yang sudah kami buat untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor banyaknya orang-orang yang masih tidak punya pekerjaan atau sulit untuk mencari kerja. Setelah kita meneliti dan menelusuri banyaknya orang yang memiliki saran untuk meningkatkan layanan pencarian kerja, yaitu menghilangkan orang dalam atau calo supaya dapat bersaing secara sportif. Dengan menghilangkan praktik orang dalam atau calo dalam proses perekrutan, sebetulnya langkah yang penting untuk menciptakan layanan pencarian kerja yang lebih adil dan sportif. Praktik ini seringkali menyebabkan ketidakadilan di mana kandidat yang memiliki koneksi atau mampu membayar calo mendapatkan pekerjaan. Sementara mereka yang lebih berkompeten namun tanpa akses ke koneksi tersebut terabaikan. Diperlukan tindakan konkret untuk menghapus pengaruh orang dalam atau calo dalam proses perekrutan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dalam proses perekrutan sangat penting. Perusahaan harus memastikan bahwa semua informasi mengenai lowongan kerja, kriteria seleksi, dan terhadap perekrutan dipublikasi dengan jelas dan dapat diakses oleh semua orang. Selain itu, penerapan ujian kompetensi yang terstandarisasi merupakan langkah yang efektif untuk menilai kemampuan kandidat secara adil. Ujian tertulis, tes keterampilan, atau simulasi pekerjaan dapat digunakan untuk menilai semua kandidat berdasarkan kemampuan dan keahlian yang relevan dengan posisi yang dilamar. Pengawasan dan pembatasan para calo juga perlu ditingkatkan. Perusahaan harus memperketat pengawasan terhadap individu atau agen yang menawarkan jasa perantara dalam perekrutan. Selanjutnya, penyebaran poster merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kriminalitas. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan visual yang menarik, poster dapat edukatif dalam memberikan pemahaman tentang berbagai jenis kriminalitas dan langkah-langkah pencegahannya. Selain itu, poster juga dapat mengingatkan masyarakat akan bahaya-bahaya kriminalitas, menggalang dukungan untuk inisiatif pencegahan, mempromosikan program-program keamanan, serta memvisualisasikan data statistik yang relevan. Dengan pendekatan yang tepat dalam perancangan dan distribusi, poster dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kesadaran serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Baik, berdasarkan isu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa pengangguran adalah suatu kondisi di mana individu yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Lalu, pengangguran berkontribusi langsung terhadap peningkatan tindakan kriminal di masyarakat. Pemerintahan Indonesia telah mengambil langkah-langkah seperti menyediakan informasi lapangan pekerjaan yang jelas, mengadakan pelatihan kerja, dan memperbaiki sistem pendidikan dan kewirausahaan. Namun, untuk lebih efektif dalam mengatasi masalah ini, maka perlu ditingkatkan lagi program pendidikan vokasional, proyek padat karya, serta dukungan untuk usaha mikro dan kecil. Nah, dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu menekan tingkat kriminalitas. Nah, berdasarkan isu yang telah kami paparkan mengenai pengangguran yang akan menyebabkan kriminalitas, kami telah mengeluarkan sebuah output dari proyek kami, yaitu membuat Google Form yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor banyak orang yang kesulitan dalam mencari kerja. Dan kami juga membuat poster mengenai himbauan kasus kriminalitas akibat tingkat pengangguran, di mana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kriminalitas.